Cerita berlatar pada tahun 1990 dengan memperlihatkan seorang mahasiswa bernama Christopher McCandless yang lulus dari Universitas Emory dengan hasil yang sangat memuaskan, di mana kedua orang tua dan adiknya yang bernama Karin pun datang dari luar kota untuk menyaksikan kelulusan Chris. Setelah itu mereka pun merayakannya dengan makan bersama di salah satu restoran mewah dekat kampus sambil membicarakan bagaimana rencana Chris ke depannya. Dan saat itu Chris mengatakan bahwa dirinya akan meneruskan kuliahnya di Harvard untuk mengambil S2 hukum. Mendengar itu kedua orang tuanya pun sangat merasa senang dan mendukung, bahkan mereka siap memberikan berapapun dana yang dibutuhkan oleh Chris. Your mother and I will be glad. Namun suasana berubah ketika kedua orang tua Chris berniat memberikan hadiah berupa mobil baru. Dan ayah Chris berkata bahwa mobil Datsun milik Chris saat ini sudah tak enak dipandang, di mana ucapan ayahnya itu membuat Chris tersinggung karena Datsun miliknya masih bisa digunakan dan baik-baik saja. Selain itu Chris juga tak suka menghambur-hamburkan uang untuk barang yang tak terlalu penting, apalagi kalau tujuannya supaya tak malu dilihat oleh tetangga. Mendengar itu ibunya dan Karin pun menghormati keputusan Chris karena mereka paham bahwa sejak dulu Chris tak suka bermewah-mewah. Meskipun orang tuanya serba ada, namun Chris sama sekali tak pernah memanfaatkannya, justru dirinya lebih banyak mengeluarkan uangnya untuk membeli buku-buku yang harganya tidak seberapa. Setelah acara makan bersama, Chris pun diantar ke apartemennya dan akan pulang menyusul dengan alasan masih banyak barang-barang yang harus dibereskan. Dan di sini mereka tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi hari terakhir mereka melihat Chris. Setelah obrolan dengan ayahnya tadi di restoran, Chris pun memutuskan untuk merubah rencananya, yang mana dirinya membatalkan niatnya untuk kuliah dan memilih pergi berpetualang, meninggalkan kehidupan enaknya. Lalu Chris pun mendonasikan hampir seluruh uang tabungannya serta menghancurkan semua kartu kredit termasuk kartu identitasnya. Keesokan harinya Chris pun memulai petualangannya, dan di sini Chris merasa seolah dirinya terlahir kembali menjadi manusia yang bebas. Di mana saat itu Chris pun mencoba mengikuti instingnya untuk keluar dari zona perkotaan yang selama ini penuh dengan rutinitas dan kewajiban yang menurutnya sangat menjengkelkan. Bersama mobil Datsunnya, Chris menuju daerah barat dengan hanya berbekal uang seperlunya, beberapa buku bacaan, dan buku diari untuk menulis setiap momen yang akan dilalui nantinya. Setelah cukup jauh berjalan, Chris memutuskan bermalam sendirian. Namun di sini Chris tidak memperhatikan bahwa area bermalamnya adalah area rawan banjir, dan malam itu banjir datang menyapu mobilnya hingga membentur tebing yang ada di sana. Keesokan harinya Chris pun terpaksa meninggalkan mobil kesayangannya karena sudah rusak dan terjebak di antara pasir. Sebelum pergi, Chris pun membakar sisa uang yang dibawanya. Setelah itu dirinya pun pergi menyusuri gurun dengan berbekal tas yang di dalamnya sudah berisi beberapa alat untuk membantunya bertahan hidup di alam liar. 1 bulan kemudian, Chris sudah berada di sebuah danau bernama Mead yang ada di Arizona. Selama sebulan terakhir, Chris berhasil bertahan di alam bebas dengan hanya mengandalkan pengetahuan dari buku tentang bertahan hidup yang dirinya bawa. Dan saat itu Chris juga memutuskan untuk menggunakan nama baru, yaitu Alexander Supertramp, dengan tujuan supaya tidak ada orang yang bisa melacak keberadaannya. Sementara itu di tempat lain, kedua orang tuanya mulai gelisah karena Chris tak kunjung memberi kabar atau membalas surat-surat mereka. Bahkan ketika kampusnya mengirim transkrip nilai, Chris tak kunjung memberi kabar apapun mengenai pendaftaran dirinya ke Harvard. Disebabkan hal itu, akhirnya keluarganya pun memutuskan untuk mengecek kondisi Chris ke Atlanta. Dan di sini kedua orang tuanya pun kaget ketika menemukan apartemennya sudah kosong, di mana pemilik apartemen itu mengatakan kalau Chris sudah pindah di akhir bulan Mei. Pada bulan Agustus, semua surat yang dikirim ayahnya dikembalikan oleh pihak pos. Ternyata Chris sudah mengaturnya di kantor pos supaya surat-surat yang dikirim kepadanya dikembalikan sampai 1 Agustus. Di mana tujuan Chris melakukan hal itu supaya dirinya punya waktu untuk menghilangkan jejak dan tidak ditemukan oleh kedua orang tuanya. Mengetahui itu tentu saja orang tuanya bingung kenapa Chris menghilang. Namun Karin sendiri paham bahwa lulus kuliah membuat Chris merasa telah memenuhi keinginan dan ekspektasi orang tua mereka, yang mana kini Chris memilih jalan hidupnya
dirinya sendiri untuk melepaskan diri dari identitas sebagai anak orang kaya dan memulai hidup baru sesuai dengan keinginannya sendiri. Dan saat ini Chris sudah berada di Pacific Crest Trail di California Utara, yaitu sebuah jalur pejalan kaki yang menjadi favorit orang-orang untuk menikmati suasana hutan yang alami. Tak lama setelah itu Chris pun keluar dari jalur tersebut dan berhasil menemukan tumpangan mobil yang dikendarai oleh sepasang suami istri bernama Jan dan Roy ini. Ternyata mereka sama sedang berpetualang dan mengajak Chris untuk ikut menuju pantai yang tak jauh dari sana. Yang mana di sana mereka pun berkumpul mengelilingi api unggun dan saling bercerita satu sama lain. Kemudian Chris pun mengaku bahwa sebelumnya dirinya juga punya kendaraan dan uang tetapi meninggalkannya di Arizona. Lalu Jan pun memberinya nasihat agar Chris mencari uang untuk membeli sumber karbohidrat karena Chris tak akan bisa bertahan jika hanya mengandalkan tanaman dan buah-buahan di hutan. Selain saling menceritakan petualangan mereka masing-masing, Jan juga menanyakan kabar orang tua Chris, di mana pertanyaan itu membuat Chris jadi teringat saat masih SMA dulu. Ternyata ayahnya adalah seorang pensiunan NASA, kemudian membangun bisnis konsultan bersama ibunya, yang mana bisnis tersebut berkembang dengan sangat cepat. Namun karena saking sibuknya mereka sampai melupakan Chris dan Karin. Di saat lulus SMA, Chris membeli Datsun bekas sebagai mobil pertamanya, kemudian dirinya pun pergi mengelilingi saudara-saudaranya. Dan di saat itulah Chris pun menemukan sebuah rahasia yang selama ini disembunyikan oleh orang tuanya. Ternyata pada saat Chris dilahirkan, sebetulnya ayah Chris masih terikat pernikahan dengan wanita lain yang merupakan istri pertamanya. Bahkan setelah Chris lahir, ayahnya masih punya anak lagi dari istri pertamanya itu. Dan fakta tersebut membuat Chris jadi sadar bahwa dirinya dan adiknya adalah anak haram. Setelah Chris lulus SMA, hubungan kedua orang tuanya hampir bercerai dan setiap harinya selalu saja ada pertengkaran, sampai-sampai Chris dan Karin memilih untuk tidak peduli lagi dengan urusan kedua orang tuanya. Karena tidak ingin mengganggu petualangan Jan dan Roy ini, pada malam selanjutnya Chris pun pergi diam-diam dan meninggalkan ucapan terima kasih di atas pasir. Kemudian saat itu Chris pun kembali melanjutkan perjalanan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, di mana dirinya pun sangat bersyukur ketika mendapatkan mobil untuk ditumpangi atau sekedar buah-buahan pemberian dari orang yang lewat. Saat Chris melanjutkan perjalanan, mobil kesayangannya ditemukan oleh polisi Arizona dan penemuan itu pun dilaporkan kepada orang tua Chris. Namun polisi menyimpulkan bahwa mobil tersebut sengaja dibiarkan di sana, dan dari laporan itulah kedua orang tuanya pun sadar bahwa Chris memang sengaja kabur dan tidak ingin ditemukan. Kemudian pada tanggal 10 September Chris sampai di daerah Dakota Selatan dan kini dirinya bekerja di sebuah ladang gandum milik seorang pria bernama Wayne, yang mana Chris pun mampu beradaptasi dengan lingkungan di sana. Bahkan Wayne menerima Chris tidak hanya sebagai pekerja tetapi juga sebagai seorang teman. Suatu malam Chris bertanya bagaimana cara berburu dan mengurus hewan buruan, di mana pertanyaan itu membuat Wayne penasaran dan Chris pun menjelaskan bahwa dirinya ingin pergi ke Alaska dan ingin merasakan bagaimana hidup di sana. Melihat Chris yang bersemangat itu, Wayne pun akhirnya menyarankan supaya Chris menanyakan hal itu kepada salah satu pekerjanya yang bernama Kevin. Sejak saat itu Chris pun jadi sering menemui Kevin untuk menanyakan cara berburu dan bertahan hidup di hutan Alaska. Dengan senang hati Kevin pun memberikan penjelasan dengan rinci dari mulai jenis senjata yang dibutuhkan berburu sampai cara mengurus hasil buruan. Namun sayangnya tak lama kemudian Wayne ditangkap oleh FBI karena selama ini ternyata Wayne menjalankan bisnis sampingan, yaitu menjual black box yang berfungsi untuk menghack saluran TV satelit. Sebelum dibawa ke kantor polisi, Wayne pun menyampaikan beberapa pesan untuk Chris.
Beberapa hari kemudian Chris yang kembali melanjutkan perjalanan pun sampai di daerah Sungai Colorado, dan di sini Chris tertarik untuk membeli sebuah kayak dengan uang hasil bekerja di tempat Wayne. Akan tetapi ketika kayak itu sudah dibeli, Chris tidak bisa begitu saja langsung mencobanya karena petugas keamanan sungai meminta Chris untuk membayar sebesar $2.000 atau menunggu 1 tahun lagi. Tentu saja Chris tidak bisa menunggu ataupun membayar, sehingga dirinya memilih melakukannya dengan cara ilegal, yakni meluncurkan kayaknya di salah satu arus yang cukup deras lalu mengikuti kemanapun arus membawanya. Yang mana dalam perjalanan dirinya bertemu dengan pasangan Belanda yang menjadi pengembara sepertinya dan bermukim di pinggir sungai, di mana pasangan itu pun memberinya makanan dan memberitahu jika Chris mengikuti arus sungai maka dirinya bisa sampai ke Meksiko. Namun sialnya tak lama kemudian terdengar sirine polisi patroli, di mana hal itu membuat Chris terpaksa segera melanjutkan perjalanan dan menepi ketika menemukan tempat yang aman. Lalu Chris pun melanjutkan perjalanan via darat untuk sedikit menjauhi pengawasan polisi sungai, dan setelah dirasa cukup jauh, barulah Chris kembali melanjutkan perjalanan di sungai. He knew I loved him enough. Chris had always been driven. Tapi sialnya saat Chris memasuki Meksiko melewati gurun badai pasir tiba-tiba datang dan menerbangkan kayaknya. Disebabkan hal itu akhirnya Chris pun terpaksa kembali dan melanjutkan perjalanannya dengan menaiki sebuah kereta barang yang menuju Los Angeles. Setibanya di sana Chris pun langsung mencari tempat bermalam gratis yang disediakan oleh pemerintah untuk para gelandangan. Sambil menunggu kantuk, di sana Chris pun memutuskan untuk berkeliling kota. Dan di saat itulah Chris melihat kembali bagaimana orang-orang sibuk dengan rutinitasnya yang menurutnya sangat menjengkelkan. Melihat itu Chris pun merasa muak dengan keadaan kota yang ternyata masih sama penuh dengan kepalsuan dan kesibukan yang tidak ada hentinya. Lalu Chris yang sudah tak tahan pun akhirnya memilih kembali ke penginapan dan mengambil barangnya untuk kembali melanjutkan perjalanan. Di mana saat itu Chris yang kembali menumpang di kereta barang, kali ini dirinya ketahuan petugas dan langsung dipukuli oleh petugas, yang mana peristiwa itu membuat Chris kapok dan tak mau lagi menumpang di kereta barang. Tak terasa tahun pun berganti, dan sepanjang tahun 91 Chris melakukan berbagai pekerjaan dan mengumpulkan uang untuk membeli perlengkapan yang dibutuhkan selama nanti di Alaska. Sementara itu di tempat lain orang tua Chris tak henti-hentinya mendoakan supaya Chris cepat kembali atau paling tidak memberikan kabar. Di mana orang tua Chris yang dulu sering bertengkar kini lebih banyak diam. Mereka sedikit demi sedikit sadar kalau hilangnya Chris adalah karena mereka dulu kurang memperhatikan kedua anaknya. Of a loss so huge. These are not the parents he grew up with. Everything he is doing has to be done. Pada bulan Desember tahun 91 Chris tiba di Slab City, yaitu sebuah tempat yang biasa menjadi tujuan para pengembara untuk menghindari ramainya kehidupan perkotaan. Dan tidak disangka-sangka di sana Chris bertemu kembali dengan Jan dan Roy ini, yang mana mereka pun sangat senang, apalagi kini Chris tampak lebih ceria daripada dulu. Selanjutnya seperti biasa mereka saling bercerita satu sama lain, terutama Chris yang menceritakan tentang persiapannya menuju Alaska. Siangnya Chris didatangi seorang wanita bernama Tracy, di mana Tracy ini juga sama seorang petualang yang ikut dengan ayahnya. Kemudian mereka pun berkenalan dan semakin akrab. Lalu Tracy pun mengajak Chris jalan-jalan mendatangi tempat-tempat yang menarik dan mengobrol banyak tentang perjalanan masing-masing. I really love it here. I think the freedom of this. If you want to, you can try putting your hands in there. Saat makan malam Chris pun mengobrol bersama Jan. Ternyata selama ini Jan ditinggalkan oleh anaknya, di mana Jan itu punya seorang anak lelaki seumuran Chris dan sudah hampir 2 tahun dirinya tak mendengar kabarnya. Yang mana Chris membuat Jan teringat kembali dengan anaknya dan dirinya pun bertanya apakah orang tua Chris tahu kalau saat ini Chris sedang ada di mana. Namun sayangnya obrolan itu tidak berlanjut karena Tracy datang memberitahukan bahwa makanan sudah siap. Guys, come on, it's getting cold.
Dan akhirnya Chris pun berencana tinggal di Slab City sampai Natal tiba, dan selama itu Chris pun menyibukkan dirinya dengan berolahraga sebagai persiapan untuk bertahan hidup nanti di Alaska. Semakin lama tinggal di sana hubungannya dengan Tracy juga semakin dekat, dan Tracy tampaknya sudah tak sabar ingin mencurahkan rasa cintanya kepada Chris. Akan tetapi Chris menolaknya karena dirinya menganggap Tracy seperti adiknya sendiri. No. You want to do something together? Waktu pun terus berlalu dan kini sudah saatnya Chris melanjutkan lagi perjalanannya. Setelah berpamitan dengan Tracy dan Roy ini, Chris pun diantar oleh Jan ke jalur perkotaan terdekat. Sebelum berpisah, Jan pun memberikan kado perpisahan, yaitu sebuah topi rajut. Dan di sini seperti biasa Chris akan mencari tumpangan menuju tempat terdekat yang sekiranya cocok untuk disinggahi. 1 bulan kemudian Chris pun sampai di suatu tempat dan memutuskan berkemah di sana untuk beberapa minggu. Suatu hari saat mengambil air ke pom bensin, Chris bertemu dengan seorang kakek bernama Ron yang menawarkan tumpangan. Dan di sini Ron pun sangat penasaran dengan Chris yang berani berpetualang sangat jauh di umurnya yang masih 23 tahun. Karena seharusnya anak seumuran Chris sedang sibuk sekolah atau kerja di kantoran. Namun Chris mengatakan bahwa inilah jalan yang dirinya pilih. I'm living like this by choice. Kemudian Ron pun mengundang Chris ke rumahnya, dan di sini Ron bercerita bahwa dirinya pernah memiliki anak dan istri, tetapi mereka tewas karena ditabrak pengemudi yang mabuk. Setelah kejadian itu Ron sempat terpuruk dan menjadi pemabuk, tetapi lama-kelamaan dirinya sadar bahwa mabuk tak menyelesaikan apapun. Oleh karena itu dirinya berhasil bangkit dan menghabiskan masa kesendiriannya dengan mengukir kulit yang hingga kini menjadi hobi sekaligus pekerjaannya. Setelah itu Ron mengajari Chris cara mengukir sabuk kulit dan Chris sangat menyukainya, bahkan dirinya berhasil membuat ukiran pertamanya yang berisi gambaran perjalanannya. Semenjak saat itu Chris pun tinggal di tempat kerja Ron, dan dirinya juga sesekali melakukan aktivitas lain seperti memancing dan pergi jalan-jalan. Setelah 2 bulan tinggal di rumah Ron, Chris pun berniat pergi dari rumah Ron secara diam-diam. Namun rencana itu gagal karena Ron keburu bangun. Ternyata Ron tahu kalau Chris akan pergi, dan karena itulah dirinya sudah menyiapkan beberapa peralatan kemah yang bisa Chris gunakan nanti di Alaska. Kemudian Ron pun mengantar Chris menuju daerah perbatasan Alaska, dan perpisahan itu sangat berat bagi keduanya, terutama untuk Ron yang sudah menganggap Chris sebagai anak. Sebelum berpisah Ron menawarkan diri untuk menjadi orang tua angkatnya, namun Chris tak memberikan jawaban, yang mana dirinya hanya mengatakan akan membicarakannya hal itu nanti setelah pulang dari Alaska. Thank you. Seperti sebelumnya, Chris melanjutkan perjalanan dengan berbagai bantuan tumpangan dari orang-orang. Pada bulan Mei tahun 1992 akhirnya Chris tiba di Alaska dan langsung membeli kebutuhan untuk beberapa bulan ke depan. Setelah itu Chris pun ikut menumpang mobil yang akan menuju daerah Stampede, dan ketika sampai di sana, sopir yang mengantar Chris pun memberikan 1 pasang sepatu boot. Selain itu dirinya juga berpesan jika Chris membutuhkan sesuatu, dirinya boleh menelpon ke nomor yang tertulis di dalam sepatu tersebut. Setelah itu Chris pun langsung menuju ke alam terbuka, tempat di mana tidak ada satupun manusia bermukim. Di mana saat itu dirinya pun terus berjalan mencari tempat yang menurutnya nyaman untuk ditinggali. Selama pencarian itu Chris pun melewati gunung dan perbukitan es yang sangat dingin serta sungai yang saat itu membeku. Dan di perjalanannya itu Chris pun sempat mengaitkan topi rajut pemberian Jan sebagai tanda supaya saat nanti dirinya kembali tidak salah jalan. Dari sana Chris pun berjalan lagi sampai memasuki daerah hutan dan memutuskan untuk berburu sebelum malam. Awalnya perburuan itu cukup sulit, namun pada akhirnya dirinya berhasil mendapatkan hewan buruan, dan malam itu dirinya pun bisa tidur nyenyak di bawah tendanya. Singkatnya, saat pagi siang Chris pun kembali melanjutkan perjalanan. Setelah cukup jauh berjalan di sana, Chris menemukan bangkai bus, dan ketika diperiksa dirinya tidak menemukan seorang pun ada di sana. Namun dirinya bisa memastikan bahwa bus tersebut pernah ditinggali karena di sana terdapat kasur dan peralatan makan yang lengkap.
Selain itu ada juga korek api yang masih bisa digunakan. Disebabkan hal itu, Chris pun memutuskan untuk menjadikan bus tersebut sebagai tempatnya bermukim, di mana semua barang-barang yang tidak terpakai Chris buang dan peralatan yang masih bisa digunakan dirinya bersihkan. Di dalam catatan perjalanannya bus itu Chris namai Magic Bus karena memang tempatnya sangat nyaman dan semuanya sudah tersedia. Dan dirinya hanya tinggal memikirkan bagaimana mencari makanan untuk bertahan hidup. Dan inilah petualangan yang selama ini dirinya cari, apapun bisa dilakukan karena di sana tidak ada seorang pun yang dapat mengatur kehidupannya. Yang mana sehari-harinya di sana Chris pun berburu atau mencari tanaman-tanaman yang bisa dimakan. Dan setiap dirinya menemukan sesuatu yang baru, Chris pasti menuliskannya di buku catatan. Namun semakin lama Chris mulai menyadari ternyata hidup di alam liar sendirian itu tak semudah pemikirannya, di mana hewan buruan berukuran besar tak mudah didapat begitu saja, tetapi hewan kecil juga tak membuatnya kenyang. Yang mana dirinya harus terus-menerus memberikan sugesti bahwa pilihannya sudah benar dan dirinya tengah menjalani kehidupan impiannya. Meski Chris bisa memberikan sugesti pada pikirannya, akan tetapi tubuhnya tak dapat dibohongi, di mana kekurangan makanan dan nutrisi membuat Chris kurus dengan cepat, sampai dirinya harus membuat lubang baru pada sabuknya karena tubuhnya jauh lebih kurus. Setelah beberapa minggu di Alaska, beruntungnya musim semi segera datang sehingga cuaca menjadi lebih hangat dan salju mulai mencair. Oleh karena itu Chris pun mendapatkan lebih banyak macam tumbuhan dan mendapatkan sumber protein dari ikan di sungai. Kemudian Chris pun melebarkan daerah buruannya melewati sungai dan membuat batu penyeberangan supaya dirinya mudah melewatinya. Suatu hari Chris mendapatkan hewan buruan terbesarnya, lantas dirinya pun segera menyembelih serta membersihkan daging hewan tersebut sambil menyiapkan tempat untuk mengasapi. Dan di sini Chris pun berusaha mengejar waktu sebelum lalat mengerumuni daging tersebut dan bertelur di dalamnya. Meskipun sudah berusaha keras, namun pengasapan tidak berjalan sesuai rencananya, di mana daging buruannya tidak terasapi dengan baik sehingga beberapa hari kemudian muncul belatung. Tentunya hal itu membuat Chris sangat kesal dan terpaksa membuang daging-daging itu untuk dimakan serigala. Pada minggu ke-9 Chris membaca sebuah buku yang berjudul Family Happiness, yang mana penulis dari buku itu menjelaskan definisi kebahagiaan. Menurutnya yaitu menyendiri di tengah lingkungan terpencil dan melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Di dalam buku itu juga menyebutkan bahwa menikah dan mempunyai keturunan adalah sebuah kebahagiaan lain yang harus dicapai, di mana semua isi dari buku itu membuat Chris ingat dengan tempat dan orang-orang yang pernah bertemu dengannya. Sebetulnya selama perjalanan Chris banyak menemukan kebahagiaan, namun semua itu tidak pernah disadarinya karena Chris terlalu fokus dengan tujuan utamanya yaitu alam. Kini Chris pun sadar dan punya semangat baru untuk mencapai kebahagiaan lain yang selama ini dirinya sia-siakan. Setelah membereskan semua barang-barangnya, lalu Chris pun berjalan ke arah dulu dirinya datang. Sebelum pergi jauh, Chris pun menengok ke belakang ke tempat di mana bus berada, dan kini Chris pun merasa puas dengan semua pengalamannya. Namun saat itu Chris tidak menyadari bahwa sungai yang dulu dirinya lewati kini sudah mencair, dan sungai itu memiliki arus yang sangat deras sehingga di sini Chris pun hampir saja palit terbawa arus ketika dirinya berusaha mencoba turun ke sungai. Tapi beruntungnya di sini Chris menemukan akar besar dan berhasil naik kembali ke tepi. Disebabkan hal itu akhirnya Chris pun terpaksa kembali ke dalam bus dalam keadaan basah kuyup dan menghod-hod kedinginan. Sejak saat itu Chris makin kesulitan mendapatkan hewan buruan dan hal itu membuatnya mulai panik. Yang mana saat itu Chris pun berhasil menemukan tanaman yang dirinya kira sebagai kentang liar, padahal tanaman tersebut beracun. Setelah memakannya Chris pun langsung merasa ngantuk, dan keesokan harinya dirinya terbangun dengan wajah pucat, kepala pusing dan mual-mual. Yang mana dalam buku itu tertulis kalau tanaman yang Chris makan dapat menghambat pembuluh darah dan kalau tidak ditangani segera bisa menyebabkan kematian. Sejak hari itu kondisi badan Chris makin lemah dan dirinya tak sanggup lagi untuk berjalan keluar menjauh dari bus, bahkan sekedar untuk mengambil air saja dirinya sangat kesulitan.
Sementara itu kehidupan di luar sana terus berlanjut. Jan dan Roy ini masih sibuk dengan petualangannya. Sedangkan pasangan Belanda yang ditemui Chris di sungai, mereka melanjutkan perjalanan ke Las Vegas. Tracy sendiri pada akhirnya menemukan pasangannya walaupun raut wajahnya tampak kurang bahagia. Sementara Wayne kini bisa menghirup udara bebas setelah beberapa bulan menyelesaikan masa hukumannya. Dan orang tua Chris sendiri, mereka mengharapkan suatu keajaiban di mana Chris bisa kembali ke rumah. Begitu besar rasa rindu yang terlihat di wajah ibunya, begitupun dengan ayahnya yang mana dirinya tak bisa menyembunyikan kesedihannya dan menyesali semua waktu yang sudah dirinya lewatkan. Sementara Chris saat ini dirinya merasakan dingin karena tubuhnya tak memiliki energi lagi untuk dibakar. Sebelum ajal menjemputnya, Chris menuliskan ucapan terima kasih kepada Tuhan karena sudah memberinya kehidupan yang bahagia. Dan akhirnya Chris kembali menuliskan nama aslinya setelah sekian lama menggunakan nama Alexander Supertramp. Di detik-detik terakhirnya Chris juga sempat mengingat keluarganya dan dirinya sangat yakin kalau kedua orang tuanya akan sangat bahagia ketika Chris pulang dan memeluk mereka. Dan tak lama kemudian bayangan itu hilang dan Chris pun menghembuskan nafas terakhirnya. Christopher McCandless lahir pada 18 Februari tahun 1968 dan meninggal di tanggal 8 Agustus tahun 1992 setelah 113 hari bertahan hidup di hutan belantara Alaska, di mana foto ini ditemukan dalam kameranya yang belum dicetak. Dan 2 minggu kemudian setelah kematiannya, pemburu menemukan mayat Chris di dalam bus. Pada tanggal 19 September, Karin menjemput abu kakaknya dan membawanya pulang ke rumah. Tomat, ending yang sangat mengsedihkan. Menurut saya pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini adalah hidup itu harus disyukuri dan jangan mengambil keputusan yang konyol. Liburan menyendiri boleh-boleh saja, tetapi harus dengan perhitungan dan jangan kelewatan seperti Chris yang pada akhirnya menyesal karena sudah menyanyiakan kebahagiaan hidup yang dimilikinya, dari mulai kedua orang tuanya yang sangat peduli, Tracy yang benar-benar tulus mencintainya, dan juga Ron si kakek yang mau mengadopsinya, serta Karin yang sangat merindukan kehadiran sang kakak. Halah, sungguh malang sekali ya, mungkin takdirnya udah seperti itu, tidak bisa dirubah lagi. Oke, akhirnya saja, menurut saya filmnya sungguh sangat luar biasa sekali. Waduh, ngapain coba ya kalau bungkus kukurusukan seperti itu, padahal orang tuanya orang kaya. Walah. Oke, akhiri saja saya Boy masih akhiri saja lah saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.